Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa mitana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Idza alimta ayyuhal muridu anna syaitana la yaghfuru anka ay an idlalika wa igwaika wa muharabatika liqouli ta'ala la'adiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim al-ayah. Jika kamu sudah mengetahui wahai murid bahwa setan itu tidak akan lupa menyesatkanmu dan memerangimu, karena Allah sudah berfirman, sungguh aku akan menggoda anak Adam dari arah depan dan belakang. Waqad warada anna likulli ahadim minan nasi syaitonan wadi'an khurtumahu ala qalbihi. Telah sampai sebuah hadis bahwa tiap-tiap orang itu memiliki syaitan yang meletakkan talinya di atas hatinya. Fa idza ghafala an dzikrillahi waswasa lahum wa idza dzakara khonasa ay ta'akhkhara wastataro. Apabila orang itu lupa dari mengingat Allah, maka setan itu akan mengganggunya, dan apabila seseorang itu ingat Allah, maka setan itu akan mundur dan bersembunyi. Fala taghfal anta amman nasiyatuka biyadihi wa huwa Allahu ta'ala. Maka janganlah kamu lupa pada zat yang ubun-ubunmu itu ada di dalam genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk minta perlindungan dan penjagaan Allah. Seorang murid jika sudah mengerti bahwa setan itu akan terus-menerus menggodanya, menyesatkannya dan memeranginya, setan itu akan memerangi anak Adam dari semua arah, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari bawah. Hanya satu setan yang nggak bisa menggoda, dari arah atas ya. Sebagaimana Allah nyatakan, ini sumpah setan ya. La'atiyannahum, sungguh aku bersumpah akan menggoda anak Adam dari arah depan dan belakang. Karena apa? Karena telah dijelaskan di dalam sebuah hadis, tiap-tiap orang itu memiliki satu setan yang mengikat hati anak Adam. Jadi hati anak Adam itu diikat sama tali setan. Kalau anak Adam ini lupa dari mengingat Allah, maka setan itu akan menggoda anak Adam. Tetapi kalau anak Adam ini ingat Allah, maka setan ini akan mundur dan bersembunyi. Kalau kita sudah ngerti seperti itu, maka kita harus ingat Allah terus menerus. Jangan sampai lupa kepada zat yang nyawa kita itu ada di dalam genggamannya. Kita minta perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suruh ingat ya.
Dzikrul ghafilin itu artinya zikirnya orang-orang yang lupa. Jadi supaya kita itu tidak lupa, disuruh mengingat. Allah telah memberikan warning, peringatan, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang alpa. Nah, supaya kita itu ingat tidak menjadi golongan orang-orang yang alpa atau lupa, maka suruh zikir dengan dzikrul ghafilin. Sebab orang yang lupa itu kena penyakit seperti penyakit usus buntu. Kalau pencernaannya buntu pasti sakit. Sama rohani kita ini kalau tidak pernah mengingat Allah maka akan apa? Sakit. Nah, supaya usus kita ini tidak buntu, kita obati dengan apa? Dzikrul ghafilin. Nah, ini ajaran Gusmi, hikam, ngambil dari hikam. Jadi kalau kita itu sudah mengerti bahwa setan itu akan terus-menerus menggoda kita, menyerang kita, menyesatkan kita, memerangi kita dari berbagai penjuru, maka kamu jangan sesekali lupa kepada zat yang jiwamu berada di dalam genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan minta pertolongan Allah maka kita akan selamat, selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Wa wallahu ta'ala anil i'tisami wal ihtimai subhanahu wa ta'ala fa innahu yakfika hammahu liqaulihi ta'ala inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Karena kalau kita sudah minta penjagaan dan perlindungan Allah, maka Allah akan melindungi dan menjaga kita. Sebagaimana Allah nyatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, tidak ada bagi kamu atas mereka apa? Kekuasaan. Jadi ada hamba-hamba Allah yang setan itu tidak mampu menggoda. Ini udah Allah nyatakan seperti itu. Wa qauli ta'ala innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Bahkan lebih tegas lagi Allah menyatakan sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Faman tahaqqaqa bi hadhihi sifatil aliyah minal imani billahi ta'ala wal ubudiyyati lahu wat tawakkul alaihi wal iltija'i wal iftiqar ilaihi wal isti'adzati bihi kaifa la yansuru ala aduwihi. Barang siapa yang telah membuktikan dengan sifat-sifat luhur ini seperti iman kepada Allah, beribadah karena Allah, berserah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah, butuh hanya kepada Allah, minta perlindungan Allah. Bagaimana Allah tidak akan menolongnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya? Orang itu kalau sudah bertawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah, minta perlindungan Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Dhunnun al-Misri in kana huwa yaraka min haitsu la tarahu fa innallaha yarahu min haitsu la yarah. Allahu wasta'in billahi alaihi. Dhunnun al-Misri berkata, jika setan itu melihat kamu dari tempat yang tidak bisa kamu lihat, setan itu bisa melihat kita, tapi kita enggak bisa melihat setan. Fa innallaha yarahu min haitsu la yara. Tapi Allah melihat setan dari tempat setan tidak bisa melihat Allah. Fasta'in billahi alaihi, maka mintalah pertolongan Allah untuk bisa mengalahkan setan. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala iblis. Diriwayatkan dari
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu taala, Abu Sa'id berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iblisu li rabbih azza wa jal bi'izzatika wa jalalika la abrahu aghwa bani adama ma damatil arwahu fihim. Ya. Jadi iblis matur pada Allah azza wa jalla, demi keagunganmu dan keluhuranmu, aku bersumpah akan terus menerus menggoda atau menyesatkan anak Adam selagi ruhnya itu masih ada. Artinya iblis bersumpah akan terus menerus menggoda anak Adam selagi anak Adam itu masih hidup. Jadi kalau udah mati enggak, tapi kalau masih hidup itu akan terus menerus digoda iblis. Faqala lahu ta'ala, ya, azza wa jalla wa izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, pernyataan iblis, menjawab aduan iblis. Ya, demi keagunganku dan kejayaanku, kata Allah, aku akan terus menerus memberi ampunan kepada hamba-hambaku selagi hambaku itu masih mau beristighfar atau memohon ampun kepadaku. Jadi walaupun kita itu terus menerus digoda iblis untuk melakukan maksiat, tapi sepanjang kita mau beristighfar, mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kata Abu Hasan As-Sadzili, ya, itu dunia kok kalau steril dari maksiat itu berarti tidak ingin sifat maghfirahnya Allah dan syafaat Rasulullah nampak. Justru kalau dunia ini steril dari maksiat, buat apa sifat maghfirah Allah? Berarti enggak buat ngampunin don. Buat apa syafaat Rasulullah? Semua berbuat baik. Tapi kalau kata Habib Abdullah Al-Haddad itu enggak. Orang kalau melihat maksiat dia kok diem, sama aja ikut andil berbuat maksiat, sama aja orang itu ridho Allah dimaksiatin gitu. Tapi kalau teori Abu Hasan As-Sadzili enggak. Kalau orang Indonesia mayoritas itu torekonya Syadziliyah kebanyakan, termasuk Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini cucu daripada Abu Hasan As-Sadzili, cucu murid istilahnya. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari itu punya guru namanya Imam Mursi. Imam Mursi punya guru namanya Abu Hasan As-Sadzili. Ya, kalau kita kan sering berbuat dosa ini, yang kita harapkan adalah maghfirahnya Allah. Enggak mungkin sekelas kita itu enggak berbuat dosa. Dari kecil hingga sekarang pasti sering berbuat maksiat. Mungkin sholatnya belentang-belentong atau jarang sholat. Satu-satunya harapan kita itu hanya maghfirah Allah dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun iblis itu telah bersumpah akan terus-menerus mengganggu, ya, akan terus-menerus memerangi anak Adam dari berbagai penjuru, tetapi selagi anak Adam ini mau memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan maghfirahnya, akan memberikan ampunannya kepada anak Adam. Ja'alahullahu laka aduwan, qala ta'ala inna syaitana lakum aduwa. Allah menjadikan setan itu musuh untuk kita, sebagaimana Allah nyatakan inna syaitana lakum aduwun, setan itu musuhmu, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jadi Allah itu memang menjadikan setan sebagai
musuh kita. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk menjadikan setan itu sebagai musuh. Kenapa Allah jadikan setan itu musuh kita? Alasannya liwahisaka bihi ilaihi li'annaka idza arafta annahu la taqata laka ala muqabalatihi binafsika lima anta alaihi min ghayatid du'fi wal ajzi ittararta la mahalata ilal isti'anati alaihi bimaulaka al-qawiyyu al-matinu wajada minka al-iltija'u ilaihi wal inqisaru bihi wa tawakkulu alaihi fi daf'ihi angka. Jadi Allah menjadikan setan sebagai musuh kita itu supaya kita itu kembali kepada Allah. Karena Allah mengerti bahwa kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi setan. Siapa yang berani melawan setan? Siapa yang bisa mengalahkan setan? Enggak ada. Jadi alasan kenapa Allah jadikan setan itu sebagai musuh kita, ya supaya kita itu kembali kepada Allah. Sebab kita itu tidak mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan setan. Karena apa? Karena kita itu sangat lemah. Ya karena lemah otomatis kita terpaksa untuk mohon pertolongan kepada Allah, Zat yang maha kuat, Al-Qawiyyu Al-Matinu, Zat yang maha perkasa. Wajada minka al-iltija'u ilaihi wal intisaru bihi. Setelah itu kita berlabuh di sisi Allah, mohon pertolongan Allah dan berserah diri kepada Allah di dalam melawan setan. Fa'adawatu syaitani allati hiya raddakallahu biha ilaihi wa jama'aka biha alaihi. Jadi justru setan memusuhi kita itu yang menjadikan kita kembali kepada Allah. Jadi setan memusuhi kita itu justru menjadikan kita kembali kepada Allah yang maha kuat. Karena kita lemah, tidak bisa mengalahkan setan, tidak bisa menghadapi setan, maka kita jadi minta pertolongan sama siapa? Allah yang maha kuat. Wa hadza huwa ghayatul maqsud. Wa hadza fi haqqi ghairil mahbubin alladzi sarafa himmatahum ila jannatil haqqi. Ya. Ammahum falahtajuna ila aduwin yahushuhum li anna ta'al luqahum bihi kat-tabi'i fihim falatafituna ila iblis walaula amarullah Allahu ta'ala lahum bil isti'adzati minhu masta'adzu minhu wa man huwa hatta yusta'adza billahi minhu. Jadi ini di dalam haknya orang-orang yang bukan haknya wali lah. Jadi setan menggoda kita itu fi haqqi ghairil mahbubin, dalam hak orang-orang yang tidak dicintai, artinya bukan kelasnya wali. Nah, amahum kalau wali ya falah tajuna ila aduin yahusyum, kalau wali itu tidak butuh musuh yang menggiring mereka untuk kembali kepada Allah, tidak. Li'anna ta'alluqahum bihi kat-tabi'i, karena gumantungnya atau ta'alluqnya para wali kepada Allah itu sudah menjadi karakter atau tabiat. Falayal tafituna ila iblis, jadi wali itu tidak memperdulikan iblis, nggak pernah nengok iblis. Falayal tafituna ila iblis walaula amarallahu lahum bil isti'adzah minhu masta'adzu minhu. Kalau toh Allah itu tidak memerintahkan para walinya untuk berlindung dari iblis ya, maka niscaya para wali ini tidak akan meminta perlindungan dari iblis. Makanya kita kalau baca Al-Quran kan baca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Untuk kelasnya wali itu sebenarnya nggak butuh ya. Mereka para wali minta perlindungan itu dasarnya karena apa? Perintah Allah. Karena mereka sudah nggak memperdulikan iblis sudah nggak mampu menggoda. Dulu pernah ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu didatangin setan.
Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, abahtulakal muharramat. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya sudah memperbolehkan kamu melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani mikir, Allah itu tidak pernah memerintahkan apa? Melakukan perbuatan keji. Fa'alimtu annallaha la ya'muru bil fahsya. Akhirnya setannya diusir. Ikhsa ya lain, pergi kamu wahai setan yang terkutuk. Alimtu annallaha la ya'muru bil fahsya. Aku mengerti Allah itu tidak pernah apa? Memerintahkan berbuat keji. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu boleh mabuk, kamu boleh zina, kamu boleh minum minuman keras. Oh, ini bukan perintah Allah, ini perintah siapa? Setan. Karena Allah itu tidak pernah nyuruh melakukan perbuatan keji. Ya, mungkin dari sini ada yang kurang jelas. Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Jadi, iya, monggo silakan Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setan itu berbentuk jin dan manusia. Tidak ada kata setan, apakah sujud itu waswas itu termasuk setan? Apakah waswas? Ya, termasuk setan. Terima kasih. Jadi syaitan, ya, kita suruh minta berlindung dari godaan syaitan. Minal jinnati wan nas. Dalam surat An-Nas dijelaskan begini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Maksudnya golongan manusia ini fisiknya manusia, tapi perilakunya perilaku setan. Nah, setan itu akan terus mengganggu, Makanya kita minta berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terus mengganggu hati manusia. Dari golongan siapa? Minal jinnati wan nas. Ya. Misal ya, sampean bulan Ramadan puasa, tahu-tahu ada teman sampean yang nggak puasa nawarin kopi, ngopi yuk. Itu setan, itu perilaku siapa? Setan. Wujud manusia. Ya. Misal ini Jono puasa Ramadan sama Indra, John ditawarin, atau sama Ustadz Salatin tawarin, saya lagi hakikat ini, John ngopi ya. Ini setan berwujud manusia, tapi yang setan apa? Perilakunya, amalnya. Jadi setan itu bisa diartikan perilaku. Makanya dalam Al-Quran hadza min amali syaiton, ini perbuatan setan. Makanya ada larangan di Al-Quran begini, wala tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Jadi setan itu punya jejak itu artinya punya perilaku. Perilaku setan yang dilakukan manusia itu jangan diikutin. Lah, godaannya itu ya bisa berbentuk jin, ya, karena setan itu termasuk ada yang dari jin, ya. Kana minal jinni fa fasaqo an amri rabbi. Kalau Abul Jan, ya, istilahnya bapaknya jin, itu iblis. Iblis itu ibaratnya apa ya? Biangnya setan. Tapi golongan setan ini ada yang dari jin dan ada yang dari golongan manusia. Tapi yang dimaksud dengan manusia di sini adalah perilakunya. Lah kita minta berlindung kepada Allah, ya, minal jinnati wan nas, ya, min syarril waswasil khannas, dari keburukan setan yang apa? Mengganggu. Al khannas.
Siapa setan di sini? Minal jinnati wan nas. Tadi saya gambarkan. Kalau yang goib kan jelas itu, nggak kelihatan, musuh nggak kelihatan kan. Tapi yang nyata itu, yang nyata. Kalau yang goib mungkin dibacakan dengan ayat kursi itu bisa selesai. Tapi kalau yang nyata ini, misal ini, Jono lagi puasa, ditawarin kopi sama si Indra yang nggak puasa, ini contoh. Lah ini perilaku setan ini. Ya, lah kita minta berlindung dari itu. Ya. Jadi maksudnya itu. Jadi setan itu bisa berbentuk perilaku, ya, perbuatan, ya, bisa setan yang nggak kelihatan, makhluk halus, ya, itu beda dimensi, alamnya itu beda dengan kita. Kalau kita kan alam syahadah, di alam nyata, kalau mereka enggak, ya beda. Ya, jadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Min syarril waswasil khannas, ya, dari keburukan, ya, setan yang mengganggu, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi maksudnya itu, di perbuatannya, perilakunya, jejaknya. Jadi bisa setan itu, ya, setan yang mengganggu yang ada di dalam diri kita. Karena setan itu yajri majrodam. Setan itu istilahnya berjalan mengikuti peredaran darah kita. Tadi di sini dijelaskan, tiap-tiap manusia itu dalam hatinya ada satu setan yang mengikat. Itu hadis. Tadi dijelaskan begini kan. Waqat waroda anna likulli ahadim minan nasi syaitonan wadi'an khurtumahu ala qalbi. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tiap-tiap orang itu mempunyai satu setan yang meletakkan talinya di atas hati apa? Seseorang. Fa idza ghafala an dzikrillah, ya. Jika orang ini lupa dari mengingat Allah, waswasalahu, maka setan itu akan mengganggunya. Jadi kuncinya itu, tipnya supaya kita tidak diganggu setan, tidak tergoda dengan bujukan setan, itu dengan mengingat Allah. Wa idza dzakara khonasa was tataro. Kalau orang itu mengingat Allah, maka setan ini mundur, terus bersembunyi. Ayat akhara was tataro, ngumpet. Jadi kalau orang itu ingat Allah, maka setannya apa? Bersembunyi, ngumpet, mundur. Tetapi kalau orang itu lupa Allah, maka setan ini akan menggodanya dari berbagai penjuru. Makanya sering-sering ingat Allah. Ya kalau lupa gimana? Disambung lagi. Ya, wadkur rabbaka idza nasit, ya. Jadi ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Ya, disuruh mengingat Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau lupa ya disambung lagi. Kalau putus sambung lagi, diingat lagi. Saya kira itu. Ya, tipnya dengan sering-sering mengingat Allah. Kalau kita sering ingat Allah, maka setan yang ada di dalam hati kita ini akan apa? Akan mundur, akan ngumpet. Tapi kalau kita lupa Allah, maka setan ini akan menggoda kita dari berbagai penjuru. Lah, setan itu berjalan mengikuti peredaran darah kita. Itu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yajri majrad dam. Di dalam diri kita ini ada setannya. Jadi makanya kadang-kadang kita itu cenderung berbuat apa? Berbuat jahat itu ya karena dorongan setan itu tadi. Karena ya kan kalau kita lupa ya itu tergoda. Enggak ingat nih. Kalau ingat enggak, setannya akan mundur, bersembunyi, ngumpet. Ya. Saya kira itu. Silakan yang lain. Enggak ada? Cukup ya.